memang menjawab pertanyaan saya karena memang nggak ada ajaran Tuhan itu mempersembahkan manusia sebagai korban tebus dosa, itu memang nggak ada. Itu ajaran pagan. Satu hal yang perlu kamu perhatikan sebagai seorang pastor. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembelih. Oke, Yesus disembelih di situ sebagai korban sembelihan. Kedua, di dalam Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di dalam Ibrani 10 nomor 10, di situ juga Yesus prospora, mempersembahkan tubuh. Yang saya pertanyakan adalah, ketika saya berbicara tentang Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, katakanlah kepada orang Israel. Apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kepada siapa? Itu orang Yahudi, orang Israel. Yang saya pertanyakan sekarang ini kepada orang Athena, kepada orang Roma. Katakanlah kepada orang Roma, katakanlah kepada orang Athena, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan atau menyembelih manusia. Itu yang saya pertanyakan, pastor. Itu yang saya pertanyakan. Jangan kau persalahkan pertanyaan. Karena orang Yahudi sudah punya konsep dia. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Oke, udah deal kita di situ. Itu dalil, tidak bisa digoyangkan. Sekarang muncul Kristen di luar Israel mengajarkan penebusan dosa itu dengan darah manusia. Saya minta dalilnya mana, legalitasnya mana dari Tuhannya Yahudi, bahwa menebus dosa dengan cara menyembelih manusia bernama Yesus, mempersembahkan manusia bernama Yesus. Dalilnya mana dari Tuhan, legalitasnya mana? Sebagaimana Imamat 1 nomor 2 untuk orang Israel. Nah, untuk orang Kristen Roma Yunani, mana dalil legalitasnya mempersembahkan atau menyembelih manusia sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana legalitasnya dari Tuhan kepada Paulus yang mengajarkan orang-orang Athena dan Yunani menebus dosa mereka karena dengan adanya Yesus sudah disembelih katanya di atas pohon. Saya butuh dalil. Silakan. Ya, saya jawab ya. Terima kasih semua atas pertanyaannya. Jadi, semua mengatakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan dalil. Dan saya heran, dia sendiri telah menyebutkan dalil-dalilnya. Contohnya ya, ketika dia mengatakan tadi dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini orang nggak sadar nih, kalau ayat yang dia sebutkan itu juga adalah dalil. Tahu nggak ya? Yang dia minta apa? Yang diminta semua adalah ya ayat yang khusus berbicara kepada orang Athena. Dia tidak sadar nih bahwa ketika Tuhan berbicara kepada orang Athena, Tuhan itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara melalui Rasul Paulus, dan ayat yang kamu baca dari 1 Korintus 5 ayat 7 itu firman Tuhan semua. Aduh, cuma minta dalil, dia sendiri yang kasih dalil. Terus dia masih nanya dalil. Coba dengar ya. Jadi ketika Yesus telah datang ke dalam dunia, dia banyak berbicara, murid-murid mendengarkan. Kemudian Paulus juga akhirnya menjadi pengikut Kristus. Paulus itu menyampaikan kepada orang Athena, dan itu yang kamu baca itu juga merupakan salah satu khotbah daripada Rasul Paulus kan. Jadi Tuhan itu semua tidak perlu berbicara langsung kepada orang Athena, kepada orang Indonesia, kepada orang Arab, kepada orang Singapura, bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Tidak perlu Allah berbicara langsung. Kenapa? Karena Allah telah mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman-Nya semua. Jadi ayat yang kamu sebutkan itu semua adalah dalilnya. Sekarang Anda di bawah bisa melihat kan bahwa kerancuan daripada pertanyaan yang diajukan oleh semua kan? Makanya saya bilang, perbaiki pertanyaan kamu. Jangan kamu merasa bangga dengan pertanyaan kamu. Mungkin kalau di hadapan pendeta-pendeta yang lain, kamu bisa membuat pertanyaan kamu terasa begitu luar biasa ya. Tapi di hadapan saya, itu pertanyaan yang receh semua. Bisa-bisanya dia telah menyebutkan ayatnya, kemudian dia tanya juga dalilnya. Oke, silakan semua. Iya, jadi teman-teman sekalian, ternyata betul kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti iblis yang dimaksud di sini adalah Paulus ya teman-teman ya. Saya minta dalil firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita tertawa. Ternyata orang Kristen ini bapaknya itu iblis yang bernama Paulus.
Karena mereka mendengarkan firman Paulus. Katanya, saya kan minta firman Tuhan, tapi dikasih firman Paulus. Berarti Tuhan mereka Paulus. Jadi Paulus ini sudah menjadi Tuhan mereka, teman-teman sekalian. Benarlah kata Paulus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata iblis itu Paulus. Kata Pak, Pastor, Anda harus membedakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Paulus itu mengakui bahwa apa yang dituliskan bukan firman Tuhan, tetapi hanya karena orang bodoh yang ingin bermegah. Dan tidak ada kemudian Tuhan pernah berfirman kepada Paulus. Tidak pernah Tuhan berfirman kepada Paulus. Kalau Tuhan pernah berfirman kepada Paulus, berarti Paulus itu nabi. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus. Tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan Elohim datang kepada Paulus, kemudian berfirman kepada Paulus, itu dalilnya di mana? Sampai 13 kitabnya itu Anda anggap firman. Itu satu. Yang kedua, Tuhannya Yahudi berkata begini, Pak Pastor, Keluaran 23 nomor 7, Pak Pastor. Ya. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Apalagi disembelih, nggak boleh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus, apakah kekejian atau bukan bagi Tuhan? Kekejian. Lalu kenapa Anda kemudian tertawa terbahak-bahak dalam kebodohan dengan membawa 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus dipersembahkan, katanya itu firman Tuhan. Itu Anda sedang pamer kalau Karisten itu Tuhannya Paulus. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Nah, ada enggak Yesus menerima 1 Korintus 5 nomor 7 itu? Ada enggak Yesus mengajarkan kitab Korintus? Ada enggak? Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa yang berfirman kepada Paulus 1 Korintus ini. Apakah Elohim atau Yesus? Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Saya sampai sekarang ya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya Bang Suma ini ya. Nah, Pak, teman-teman yang di bawah perhatikan saya mau ngomong ini ya. Tadi yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7 itu Suma loh. Perhatikan tidak? Dia sendiri yang mengangkat 1 Korintus 5 ayat 7. Kemudian dia sendiri yang mempertanyakan 1 Korintus 5 ayat 7. Saya tidak tahu ya, ada apa dengan pikiran Bang Suma ini ya. Kenapa pikiran kamu menjadi sedemikian belibet? Kamu sendiri loh tadi yang angkat 1 Korintus 5 hingga 7.